Midfielder jenius part 8. Gary terlihat tidak percaya saat Yujun mengatakan dia akan memanggil keamanan untuknya. Beberapa saat kemudian, petugas mengecek kartu izin masuk yang ternyata memang benar-benar asli. Setelah mengetahui hal itu, Yujun langsung meminta maaf. Dia hanya tidak menyangka kalau seorang Gary X akan datang menemuinya. Tapi Gary bilang kalau itu tidak masalah, karena sebagai seorang pria, Yujun memang harus bernyali. Sementara Yujun berpikir kalau dia mau tidak mau harus curiga. Pada tahun 2009, MU memiliki Ryan Giggs, Paul Scholes, Wayne Rooney, Berbatov, dan juga Park Ji-sung. Dan bahkan Alex Ferguson sendiri yang memimpin mereka. Itu benar-benar susunan pemain yang layak disebut sebagai legendaris. Gary kembali memperkenalkan dirinya secara resmi kalau dia adalah Gary X, Direktur Akademi Manchester United. Setelah menerima kartu nama itu, Yujun juga memperkenalkan dirinya Song Yujun, seorang pemain sepak bola. Gary lalu langsung berbicara tanpa basa-basi kalau mereka berencana segera menandatangani kontrak dengan Song Yujun dengan gaji pokok mingguan sekitar 4.000 euro, kontrak 5 tahun, dan mereka juga akan mengadakan pertemuan negosiasi gaji tahunan secara terpisah. Yujun memperhitungkan angka itu di kepalanya dan menyadari kalau dia akan mendapatkan sekitar 20 jutawan per bulan, atau dalam rupiah sekitar 164 juta rupiah mengikuti kurs tahun 2009. Dan mendengar Gary membahas negosiasi gaji tahunan juga, berarti MU memang benar-benar ingin tanda tangan kontrak dengannya. Yujun tahu kalau itu MU itu bisa sangat membantu perkembangannya, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Tapi ada satu hal yang menurut Yujun bermasalah, jabatan Gary hanya seorang direktur akademi. Dia lalu memberanikan diri dan bertanya di mana dia akan memulai. Gary bilang kalau Yujun akan ditempatkan dulu di U18, dan kalau dia bermain dengan baik, Yujun bisa langsung naik ke tim U20 atau tim cadangan. Mendengar itu, Yujun sudah agak menduganya, masih ada perjalanan yang cukup panjang sampai dia bisa debut profesional. Meski Yujun bisa mengerti karena MU adalah klub yang besar, tapi dia tidak harus menerima hal itu. Yujun mengatakan kalau dia tidak berniat berhenti di level pemula, jadi dia menginginkan kesempatan yang terjamin. Gary yang mendengarnya bilang kalau Yujun seorang rookie yang berani mengajukan kesepakatan seperti ini, jadi dia semakin menyukainya. Saat Yujun bertanya apakah itu bisa dilakukan, Gary mengakhiri pembicaraan mereka membuat Yujun kaget. Tapi Gary bilang kalau jaminan waktu bermain itu memerlukan persetujuan dari pelatih tim utama dan meyakinkan pelatih Ferguson itu akan memakan waktu. Jadi Gary harus segera pergi dan nanti dia akan menghubungi Yujun melalui agennya. Yujun melihat kepergian Gary dan berpikir mendapatkan tawaran dari pencari bakat di setiap pertandingan. Tentu saja itu jadi membuat Yujun menantikan pertandingan selanjutnya. Dan lawannya akan mereka hadapi di perempat final adalah Spanyol. Yujun berpikir kalau dia pasti akan tampil dengan gemilang di pertandingan berikutnya juga, dan mereka pasti bisa menang. Rumah bagi Barcelona dan Real Madrid, sebuah negara yang bersaing dengan Liga Inggris EPL dalam perebutan supremasi, itu adalah Spanyol. Bagi siapapun yang berkecimpung dalam dunia sepak bola, ada satu kata yang terlintas ketika memikirkan Spanyol pada tahun 2009, dan kata itu adalah tiki taka, sebuah penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek. Dengan menjaga penguasaan bola yang tinggi dan mencegah lawan menguasai bola, strategi ini memperkuat pertahanan, juga memanfaatkan banyak peluang serangan yang tercipta secara alami untuk membidik gol. Dengan kata lain, ini adalah taktik terpadu antara penyerang dan bertahan. Tapi tentu saja tiki taka bukanlah sesuatu yang tidak terkalahkan. Saat itu umpan yang Jose Barala, pemain sayap kiri operkan, berhasil dihadang oleh Yujun. Meski begitu, umpan tetap diterima oleh pemain lawan. Sayangnya dia terlambat menyadari kalau tim Korea sudah mengepungnya. Kelemahan dari taktik tiki taka adalah pertahanan yang ekstrim. Saat taktik ini berhadapan dengan pertahanan yang solid, tiki taka hanya membuat pemain saling mengoper tanpa hasil lalu runtuh oleh serangan balik. Dan Yujun tahu hal ini karena dia datang dari masa depan. Tapi orang-orang dari 2009 ini belum mengetahuinya, dan seharusnya memang begitu. Pelatih tim Spanyol Ricardo Soler juga bilang kalau ini adalah permainan yang amat sangat defensif. Dia lalu menoleh pada pelatih Lee Jong Wang dan berpikir apa mungkin dia tahu kelemahan tiki taka. Sementara itu, pelatih Lee sendiri justru sedang bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menghentikannya. Dan daripada disebut mengetahuinya, akan lebih tepat kalau mengatakan pelatih Lee menemukan kelemahan itu secara tidak sengaja. Permainan yang defensif adalah gaya yang dimainkan tim lemah saat menghadapi tim kuat, dan Lee Jong Wang hanya memilih untuk menggunakan opsi itu.
Sementara itu Yujun di lapangan berteriak untuk segera menghentikan pemain lawan. Saat itu Ferran Lopez menerobos ke depan sambil menarik 3 pemain bertahan. Saat sudah terkepung, dia melakukan tembakan langsung pada gawang tim Korea. Tapi sayangnya tendangannya itu hanya mengenai tiang gawang. Yujun yang melihat hal itu berpikir kalau mereka benar-benar beruntung. Bagaimanapun juga, seketat apapun pertahanan yang dimainkan, tim Korea tetaplah pemain berusia 15-17 tahun. Ini bukan pertahanan dengan kualitas yang tinggi, tapi hal yang sama juga berlaku untuk tiki taka Spanyol. Babak kedua kembali dimulai dengan skor yang masih sama-sama kosong. Dan bahkan di babak kedua ini tidak ada yang terlalu berubah. Lawan saling mengoper dan bergerak maju sampai di depan gawang tim Korea. Untungnya saat itu Cha Seung-min berhasil melakukan penyelamatan yang luar biasa. Padahal Yujun berpikir kalau situasinya tidak ada yang berubah. Tapi ternyata itu sebuah kesalahan. Situasinya justru mulai memburuk. Mereka nyaris bisa bertahan dan sekarang stamina mereka juga mulai terkuras. Di saat seperti ini adalah waktu yang paling tepat untuk kesalahan terjadi. Dan kalau kesalahan itu terjadi di area mereka, itu akan langsung berujung pada gol. Yujun lalu memeras otaknya untuk mendapatkan jawaban akan apa yang bisa dia lakukan sekarang. Karena sekarang dia ada di zona pertahanan, tidak ada peluang untuk menyerang, jadi dia tidak akan bisa melihat zona emas. Dia juga tidak bisa berharap untuk mencetak gol, dan killer pass juga terputus. Jadi yang tersisa untuk dia mainkan hanya umpan pertahanan dan penguasaan bola. Yujun lalu teringat satu-satunya tim yang mampu melawan tim Spanyol dengan seimbang dan bisa mengatur umpan sambil mengendalikan pertahanan. Ia adalah puncak dari Regista, pemain pengatur serangan terbaik. Regista itu adalah gelandang tengah yang bermain di depan pertahanan, bertugas sebagai pemain pengatur serangan atau disebut juga deep lying playmaker. Dia adalah Andrea Pirlo, dan dalam pertandingan ini Yujun harus bisa menjadi orang itu. Pertandingan masih terus berjalan. Saat itu Min Seung mengumpan pada Jung Sok yang langsung berlari mengejar bola. Tapi karena staminanya yang terus menurun, kakinya jadi lemas yang menyebabkan bola berhasil dicuri oleh lawan. Dan karena mendorong garis pertahanan mereka ke depan, sekarang jadi ada banyak pemain lawan di area pertahanan tim Korea. Sementara itu di tribun VIP, Dim berkomentar kalau pergerakan tim Korea menjadi cukup lamban. Mark juga menimpali kalau stamina tim Korea kemungkinan terkuras habis lebih cepat dari biasanya karena terus-menerus bertahan. Di sisi lain, Spanyol terus mengalirkan bola dengan tempo lebih cepat. Gary di kursi penonton juga menjelaskan kalau ini adalah strategi menunggu hingga lawan benar-benar tumbang. Di tempat lain, Golgos yang juga menonton live stream pertandingan berpikir kalau posisi Yujun terlihat lebih ke belakang dari biasanya dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang Yujun rencanakan. Deep lying playmaker paling elegan dalam sejarah sepak bola oleh Andrea Pirlo, seorang pria yang tidak menatap musuh di depannya melainkan memandang ke tempat terjauh. Dia mengendalikan seluruh lapangan dari posisi terdalam. Umpan-umpan yang dia lakukan layak disebut sebagai keajaiban. Orang-orang juga menyebutnya sebagai sutradara yang mengorkestrasi jalannya pertandingan. Dialah seorang regista. Saat itu Yujun yang dihadang oleh 2 orang pemain lawan berpikir kalau umpan pendek diblokir, maka dia hanya perlu mengirim bola keluar zona tekanan tiki taka. Seperti halnya Pirlo, Yujun tidak akan memandang lawan yang ada di depannya, tapi ruang di belakang garis pertahanan. Dan di sana, di tempat itu terdapat. Di sisi lain, Heung-min yang juga terlihat kelelahan, berpikir umpannya tidak datang-datang. Dalam pertandingan ini, Heung-min hanya pernah menerima 2 umpan. Situasi paling kejam bagi seorang penyerang adalah isolasi, di mana dia terpisah sendirian dari tim. Dalam upaya untuk mendapatkan bola, Heung-min berulang kali berlari dan berhenti tanpa istirahat. Tapi dia tidak berdaya menghadapi shadow marking beruntun dari Spanyol. Akibatnya mentalitas Heung-min mulai runtuh. Inilah cara paling kejam tiki taka membungkam para penyerang. Heung-min mulai berpikir kalau pertandingan ini adalah kekalahan total. Padahal mereka sudah sampai di perempat final. Dan bukankah mereka juga sudah berjuang sejauh ini dengan cukup baik? Saat pikiran Heung-min mengatakan ini sudah saatnya dia berhenti, dia melihat Yujun. Dengan sorot matanya itu, Heung-min bertanya-tanya apa yang sedang Yujun rencanakan. Dia seperti sedang melihat sesuatu. Pada saat itu, akhirnya zona emas pun terlihat. Sementara saat itu tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang Yujun bidik.
Tapi saat pandangan Yujun dan Hyungmin bertemu, Hyungmin bisa merasakannya. Bola itu pasti akan datang, dan Hyungmin langsung berlari untuk menyambut bolanya. Lawan yang melihat Hyungmin berlari tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara rekannya berteriak untuk segera kejar Son Hyungmin. Tapi saat itu bola sudah memantul di depan Son Hyungmin yang sudah bersiap menendang bola. Kiper tim Spanyol juga sudah bersiap untuk mempertahankan gawangnya. Bola pun ditendang dan melewati kiper itu langsung melesat menuju jaring gawang tim Spanyol. Semua orang terdiam, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Begitu juga Son Hyungmin yang butuh beberapa detik untuk kemudian berteriak merayakan gol yang sudah susah payah mereka dapatkan. Pemain yang lain juga menghampiri Son Hyungmin dan memuji lob yang Hyungmin lakukan sebelumnya. Lob itu teknik nendang bola dengan kaki depan secara lembut tapi cukup kuat buat mengangkatnya tinggi ke udara ngelewatin pemain atau kiper lawan. Yujun juga datang menghampirinya dan mengheadlock Son Hyungmin sambil bilang kalau dia mengagumkan. Bagaimana dia bisa membaca umpan jarak jauh Yujun dan langsung berlari seperti itu. Tapi saat itu tidak ada reaksi yang biasa Hyungmin tunjukkan. Yujun lalu bercanda dan bilang apakah umpanannya membuat Hyungmin terpana. Saat itu Hyungmin jujur dan berkata kalau dia tadi sudah hampir menyerah pada pertandingan ini. Jadi dia berterima kasih pada Yujun karena berkat dia Hyungmin jadi tersadar lagi. Dia mengatakan itu sambil menyeka air matanya. Yujun yang mendengarnya bisa mengerti kalau Hyungmin bagaimanapun juga pasti merasa tertekan. Tidak peduli seberapa banyak dia berlari, tidak ada umpan yang datang padanya. Tidak ada peluang menyerang dan dia juga mendapatkan penjagaan yang sangat ketat. Dibandingkan saat sudah dewasa, Yujun pikir kalau Hyungmin saat ini terlihat cukup imut. Jadi Yujun memutuskan untuk berteriak memberitahukan teman-teman yang lain kalau Hyungmin menangis, membuat Hyungmin sangat malu. Dia lalu menarik kembali rasa terima kasih yang sebelumnya. Setelah gol yang berhasil Korea cetak, tim Spanyol melancarkan serangan yang lebih ganas. Tapi dengan pertahanan 5-4-1 serta strategi membuang bola, pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim Korea 1-0. Sementara itu di bangku penonton, seseorang mengomentari kalau tim Korea jadi jauh lebih hebat dibandingkan saat Sendai Cup. Pria di sebelahnya juga bilang kalau ini seperti yang diharapkan dari rivalnya itu. Dan rupanya itu adalah Dudu Barbosa. Dia bilang kalau mereka memang pantas bertemu di semifinal. Dia juga akan balas dendam atas kekalahan yang dia terima saat di Sendai Cup. Setelah Korea dipastikan lolos ke semifinal, banyak hal yang terjadi. Pertama, sebuah pesan penyemangat dari Asosiasi Sepak Bola yang isinya mengatakan soal mereka yang sudah memberikan hasil terbaik dalam sejarah Korea U17 dan sebagainya. Padahal Yujun berpikir akan lebih baik kalau asosiasi memberi mereka uang saja. Lalu ada juga penempatan petugas keamanan, karena katanya minat publik meningkat seiring mereka yang lolos ke semifinal, dan itu menyebabkan jumlah wartawan yang menargetkan mereka semakin banyak. Di antara para wartawan itu, mungkin ada wartawan yang memasuki area tanpa izin seperti kejadian sebelumnya. Dan yang terakhir adalah agen Kim Ji-ho yang berangkat ke Nigeria. Itu karena insiden saat MU menghubungi Yujun. Ji-ho juga bilang kalau itu memang sudah tugasnya, jadi Yujun tidak perlu berpikir berlebihan. Malah Ji-ho merasa bersalah karena apa yang sudah terjadi. Sampai di sana semuanya baik-baik saja. Masalahnya adalah masih ada satu klub lagi yang menghubungi Yujun sebelum kedatangan agen Kim Ji-ho, dan itu dari pihak Manchester City. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Ali Abdurrahman, asisten pemilik klub Sheikh Mansur bin Khalifa Al Nahyan. Sebelum memulai, dia bertanya pada Yujun tentang dirinya yang baru-baru ini bertemu dengan pihak MU, yang Yujun benarkan. Ali lalu bertanya apakah Yujun sudah menandatangani kontrak dengan mereka, yang Yujun jawab belum. Mendengar itu, Ali bersyukur sambil mengeluarkan sebuah dokumen. Dia bilang kalau itu artinya pihaknya tidak perlu membayar biaya penalti. Yujun yang mendengarnya sangat bingung akan apa maksudnya. Apakah mereka akan tetap membawa Yujun meski seandainya dia sudah tanda tangan kontrak dengan MU dan berencana membayar penalti. Yujun jadi bertanya-tanya sebenarnya seberapa kaya Man City itu. Mansur seorang taipan minyak dari Timur Tengah yang terkenal di dunia. Sejauh yang Yujun ingat, pada awalnya fans Man City tidak menyukai Mansur. Artikel negatif hampir tiap hari bermunculan dan wartawan meremehkan Man City, menyebutnya sebagai koleksi milik seorang taipan minyak yang masih muda.
Pada tahun 2023, saat Yujun hampir meninggal, sudah tidak banyak fans Man City yang membenci Mansur. Meski tidak sampai mengaguminya, tapi mereka menghargainya sebagai pemilik klub. Dulu Yujun tidak mengerti kenapa mereka seperti itu, tapi sepertinya sekarang dia bisa paham. Sementara itu, Ali menyebutkan manfaat yang bisa dinikmati pemain Man City, mulai dari mobil, penthouse, hidangan koki berbintang Michelin, staf medis khusus yang siaga 24 jam, tim hukum terbaik di Inggris, tiket pesawat kelas 1 gratis, dan insentif untuk memenangkan liga. Mendengar semua itu, Yujun jadi berpikir uang yang sebanyak itu diinvestasikan ke dalam klub. Jadi siapa yang bisa membencinya? Yujun jadi ingin segera menandatangani kontrak itu. Tapi Yujun menahan dirinya karena ada hal yang lebih penting. Yujun bilang meski uang dan manfaat yang didapatkan memang menarik, tapi apa yang Yujun inginkan adalah klausul jaminan waktu bermain. Yang langsung Ali jawab kalau mereka akan menjaminnya, yang membuat Yujun kebingungan karena benarkah hanya semudah itu. Ali yang melihat hal itu tertawa dan bilang kalau pemain Song adalah orang yang pantas mendapatkannya. Tapi tentu saja itu ada syaratnya. Yujun lalu bertanya apa syarat yang Man City ajukan. Pertama, Yujun harus meraih hasil yang signifikan di turnamen saat ini. Hasil yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kedua, di musim pertama Yujun bergabung, dia harus melatih tubuhnya bersama pelatih yang sudah mereka sediakan. Hanya itu saja syarat yang Man City minta untuk Yujun penuhi. Yujun yang mendengar hanya itu saja syaratnya tanpa sadar hampir menandatangani kontrak itu. Untung saja dia segera sadar dan menghentikan dirinya. Sekarang kalau dipikir lagi, meminta Yujun untuk meraih hasil signifikan pada turnamen ini pasti dilakukan supaya reaksi negatif bisa diminimalisir. Mereka mau menjamin waktu bermain Yujun berdasarkan performanya. Ada perbedaan bobot antara seorang pemain yang belum dikenal yang diberikan jaminan waktu bermain dengan seorang pemain yang merupakan juara atau MVP U17 yang diberikan jaminan waktu bermain. Mereka juga meminta Yujun untuk melatih tubuhnya bersama pelatih pilihan mereka, yang artinya mereka akan memberikan kekuatan fisik minimum yang dibutuhkan untuk bertahan di FPL. Itu bukanlah sebuah syarat, itu adalah proses untuk memberikannya kualifikasi minimum agar bisa masuk FPL. Setelah menenangkan dirinya, Yujun menjawab kalau dia akan meninjau lagi kontraknya dengan arah yang positif bersama agennya. Dan nanti dia akan menghubungi lagi Man City. Mereka lalu berjabat tangan untuk mengakhiri pertemuan mereka itu. Sore harinya di tempat istirahat tim Korea, terlihat Son Heung-min yang sedang menelpon bersama ayahnya. Setelah sedikit berbincang, dia mematikan panggilannya itu. Heung-min berpikir kalau sebelumnya saat di Sendai Cup dan kali ini juga Yujunlah yang menyelamatkan tim mereka. Kalau saat itu Yujun tidak ada di sana, apa mungkin dia bisa melangkah sejauh ini hanya dengan kekuatannya sendiri? Heung-min lalu menegak habis minumannya dan bilang kalau dia akan segera naik ke pemain level dunia itu dengan kekuatannya sendiri. Jadi mulai besok dia akan melakukan latihan intensif. Sementara itu di tempat lain, terlihat agen Kim Ji-ho dan Yujun yang sedang membicarakan kontrak yang sebelumnya Man City ajukan. Agen Kim Ji-ho juga bilang kalau kontrak ini sangat bagus sampai-sampai bisa langsung ditandatangani. Mendengar itu, Yujun jadi bersemangat dan bertanya apakah agennya setuju untuk menandatangani kontrak itu. Tapi saat itu agen Kim Ji-ho malah bilang tidak, membuat Yujun kebingungan. Dan bersambung! Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!